Allah. Anu bainana uyah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nanti Hana mau minta tolong kalau teman-teman masih banyak yang gabung, mudah-mudahan masih banyak ya. Hana mau minta mereka untuk kasih nomor handphone sama email mereka. Nanti Hana minta tolong Mbak Ferry untuk catat ya, supaya kita bisa share link grup dan mungkin kalau ada share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikru. Waalaikumsalam. Zikru nggak ada audionya ya? Oke. Oke. Ini udah 6.35. Insya Allah kita mulai. Yang lainnya bisa nyusul. Insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kita aja. Coba zikrullah bisa dites ngomong, kita dengar nggak ya? Zikru masih mute loh. Ya, halo. Oh, oke, bisa dengar. Sebenarnya konsepnya gini, karena kemarin banyak yang gabung dan Hana nggak bisa komunikasi dengan semuanya. Nah, jadi Hana mikirnya begini. Setiap hari kita gantian. Hana nanti berinteraksi dengan siapa hari ini? 2 orang aja. Nah, yang lainnya bisa jadi pendengar. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar aja. Nanti besoknya kita ganti lagi Hana interaksinya sama siapa. Jadi adil seperti itu. Karena kalau kita mau interaksi sama semuanya setiap hari nggak bakalan bisa, terutama karena masalah waktu. Jadi Zikru masih ingat 3 macam bahasa Arab apa aja? Ingat. Coba. Yang pertama bahasa Arab informal atau amiyah, yaitu bahasa Arab yang digunakan di setiap daerah. Yang kedua bahasa Arab formal atau yang digunakan saat acara-acara umum seperti reporter TV dan sebagainya. Dan yang ketiga bahasa Arab klasik, yaitu bahasa Arab yang akan kita pelajari saat ini. Sekian, terima kasih. Bahasa Arab klasik yaitu ya yang digunakan pada zaman dulu ya. Iya. Dahulu. Oke. Mau dilanjutin, sayang banget nanti ngulang lagi ya Mbak Ferry, kalau teman-teman baru gabung. Apa yang harus kita lakukan? Lanjut aja Mbak Hana ya. Lanjut aja.
Ya, Oke. biar waktunya enggak. Jadi bahasa Arab informal amiyah digunakan masa kini, dan ini digunakan masa kini juga. Bahasa Yang Arab klasik futsah, iya. namanya fusha ya. Futsah. Fusha. Fusha. No, fusha. Fusha, oke. Kalau ini lisanu al-lisanul Arab. Gitu nggak sih? Jadi maksud sifat ya? Lisanu Arabiyu. Al-Arab. Jadi maksud sifat atau mudhaf ilaih? Biasanya harusnya mudhaf ilaih ya. Language of Arab. Ya kan? Lisanun al-Arabiyu. No, al-Arabiyyati. Kan mudhaf tidak pakai al. Jadi lisanu. No al dan light. Ya kan? Makanya lisanul Arabiyyati. Karena mudhaf ilaih harus jar. Nah, ini. Zaman dulu. Amiyah. Oke. Kenapa harus dibedakan bahasa Arab yang masa kini dan masa dulu dan yang digunakan zaman dahulu? Karena secara umum bahasa seiring berjalannya waktu mengalami perubahan. Khususnya kalau bahasa Arab yang dipakai zaman dulu itu lebih kompleks, lebih rumit ya, dan yang dipakai sekarang ini lebih simple. Kemudian tidak hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa-bahasa yang lain juga terdapat pergeseran makna dalam bahasa. Sebagai contohnya di Indonesia yang paling bikin Hana terkejut dulu itu yaitu kata secara. Nah, waktu Hana setahu Hana secara ini artinya ala. Ya kan? Ala. Ala-ala apa ya? Secara langsung. Jadi kalau anak zaman sekarang secara ini bisa diartikan karena secara saya kan begini-begini. Nah, jadi artinya bisa berbeda. Hana aja yang dengarnya pertama kali bingung, kok apa sih artinya mereka tuh ngomongin apa sih gitu. Ternyata mereka mengartikan kata secara ini berbeda. Dan yang kedua, ini pergeseran kata seperti ini sedikit banyaknya membuat Hana merasa udah lama hidup ini. Sampai-sampai ini kata-kata generasi yang selanjutnya, bukan di generasi Hana. Kubus. Di pikiran Hana kalau dengar kata kubus apa coba? Ya sudah, matematika, kardus, segi 4, ya kan? Bangun ruang. Itu zaman dulu mereka kalau kubus tidak ada tidak ada keraguan. Kalau kita bilang kubus hubungannya dengan bangun ruang, matematika.
bentuk seperti itu. Tapi kalau kubus sekarang warna kuning busuk, ya kan? Jadi kalau kita bicara dengan orang generasi zaman dahulu, mungkin bakalan nggak nyambung, bukan mungkin, memang bakalan nggak nyambung. Karena itu penting sekali bagi kita memisahkan, membedakan bahasa Arab yang dipakai zaman dulu dan yang dipakai dengan zaman sekarang. Assalamualaikum Aska, apa kabar? Belum kedengaran. Halo Aska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kemarin Aska kita belajar 3 macam bahasa Arab. Aska masih ingat nggak ya? Informal, formal, klasik. Klasik, iya. Sekarang, kalau Aska suka nonton berita nggak? Suka, tapi tidak Suka suka nonton dikit. Tapi tidak suka? Tidak suka sedikit. Tidak suka. Oke. Kalau Aska pernah dengar berita dan sekarang di sekolah ngobrolnya sama teman-teman pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Aska ngobrol sama teman-teman pakai bahasa Indonesia. Yang di berita, kakak pembawa beritanya pakai bahasa apa? Indonesia. Indonesia juga ya, jadi dua-duanya pakai bahasa Indonesia. Di sekolah, Aska pakai bahasa Indonesia sama teman-teman. Di berita, kakak pembawa beritanya pakai bahasa Indonesia juga. Tapi kedua bahasa yang dipakai ini berbeda. Aska kan cara bicaranya kalau sama teman-teman tidak seperti kakak pembawa berita kan? Tidak. Karena kalau Aska bicara sama teman-teman seperti kakak pembawa berita, teman-temannya bakal aneh. Nah, nanti coba abis ini Aska nonton berita, dengerin coba gimana kakak pembawa beritanya itu ngomong. Ada nggak perbedaannya sama waktu Aska ngobrol sama teman-teman? Oke? Oke. Dan sekarang, tadi kata Aska informal, formal, dan klasik. Ya, pinter, Masya Allah. Dan ada lagi satu bahasa, yaitu bahasa klasik. Nah, bahasa Arab klasik ini namanya Lisanul Arabiyyah. Ini yang digunakan oleh Rasulullah SAW dulu. Jadi, zamannya Nabi Muhammad, ini bahasa Arabnya yang dipakai itu beda. Sama seperti yang dipakai ketika Aska ngobrol dan ketika pembawa berita bicara, dua-duanya bahasa Indonesia, tapi berbeda. Formal sama informal. Nah, yang ini sama-sama bahasa Arab juga, tapi yang dua dipakai masa sekarang. Kalau Aska dengerin berita dalam bahasa Arab, dia pakai bahasa Arab formal sekarang ini. Kalau Aska dengar orang Arab ngobrol sama temennya, dia pakai informal. Kalau zaman dulu, pakai bahasa Arab juga Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sedikit perbedaan. Karena seperti yang Hana jelaskan,
bahasa seiring berjalannya waktu mengalami perubahan makna. Jadi kalau kita bicara sama nenek, kadang nenek nggak ngerti apa yang kita bicarain. Karena meskipun katanya sama, mereka mengartikannya berbeda. Contohnya kubus. Kalau nanti Aska udah belajar kelas 4 mungkin ya, kalau nggak kelas 3. Belajar bangun ruang. Kubus itu kayak kardus segi 4 kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang seperti apa ya kubus itu? Saya tahu, Kok Bu. Saya sekolah itu kubus. Bangun ruang. Oh, udah belajar? Sudah. Oh, Masya Allah, kelas 2 ya? Pintar. Terdiri dari 4 sisi. 8 Oh, sisi. iya. Pintar sekali. Coba tanya sama siapa ya yang usia-usia seperti ibu, seperti Ibu Han, seperti Teteh. Mungkin sama bundanya Aska nanti ditanya. Kalau kubus dulu artinya bangun ruang seperti kata Aska. Kalau sekarang kubus bisa diartikan sebagai warna juga. Mereka bilang warna kubus. Kalau dulu kan nggak ada yang namanya warna kubus. Adanya warna merah, kuning, hijau, merah jambu, ungu. Dulu tidak ada warna kubus. Sekarang ada warna kubus, warna kuning busuk. Nah, jadi kan beda maknanya, artinya pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Kenapa penting seperti ini? Karena contohnya dalam bahasa Arab ada kata istikmar. Coba dulu. Nah, coba Aska bisa nggak baca istikmarun bilang. Istikmarun. Istikmarun, Masya Allah, pintar ya, udah bacanya istikmarun. Nah, tahu nggak penjajahan? Penjajahan itu apa ya? Waktu dulu Indonesia dijajah sama Belanda, tuh dikuasai sama Belanda. Kita apa ya, disuruh kerja, tapi nggak dibayar. Pokoknya orang Belanda menguasai Indonesia. Itu namanya penjajahan. Jadi semua orang kesusahan. Kerja tidak digaji, makan tidak ada yang mau dimakan. Jadi susah semua. Itu penjajahan. Itu sistem kerja paksa gitu kan? Gimana, Bunda? Penjajahan itu kan sistem kerja paksa. Iya, sistem kerja paksa. Pokoknya kita tidak punya kebebasan, dikuasai oleh orang lain. Kan baru kemarin bagi penjajahan akal kan? Kan baru kemarin bagi penjajahan. Pas ya. Ya, Jadi, udah belajar kemarin di tema ya. Oke, ya ampun, kelas 2 udah berat-berat semua pelajarannya ya. Dari kelas 1 Jadi kemarin sudah belajar yang bangun ruang ini kelas 1 udah belajar. Masya Allah. Waduh. Alhamdulillah diberi otak yang lumayan untuk berpikir dan berakal ya, jadi dia mudah untuk menanggapi setiap pelajaran-pelajaran yang udah dipelajarinya gitu. Cukup kita ngasih tahu sekilas, tapi alhamdulillah ya udah bisa nyambung gitu. Iya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Oke. Itu juga kalau mengaji juga seperti itu. Oh, ya itu yang paling penting lagi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu terus ditambahkan ilmunya dan diberikan keberkahan di dalamnya ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. 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 Iya. Ya, Jadi mengajinya
tinggal diperbaiki aja gitu nah. Dia sudah bisa baca sendiri. Tinggal kita Iya. memperbaiki kalau misalnya ada yang Oke. kurang tajwidnya gitu. Asal terus latihan gitu ya. Jadi insya Allah lama-lama lebih bagus, lebih lancar. Nah, kembali ke isti'marun. Isti'marun di zaman sekarang artinya penjajahan. Jadi menguasai begitu ya, penjajahan. Kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, artinya membangun. Jadi membangun sesuatu. Di dalam Al-Quran, was isti'marun. Jadi istighfaro gimana Kak Noni? Dalam ayat Al-Quran itu tunggu. Iya. Yes. Yes. Istighfaro yasta'miru ya. Yasta'miru. Jadi Istighfar. wasta'mir fiha. Wasta'mir fiha. Wasta'mir fiha. Dalam Al-Quran ini ya. Tunggu, salah. Nah, Saya tahu tuh. wasta'mir fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wasta'mir fiha. Masya Allah. Bagus itu sudah pengucapannya ya. Jadi ini kata Allah dalam Al-Qur'an, wasta'mir fiha. Ya. Nah, kalau zaman sekarang diartikannya penjajahan, ya kan? Dan kuasailah di dalamnya, apa yang ada di dalamnya. Jadi jajahlah bumi ini. Fiha, ha itu nya, tapi ini berbicara tentang bumi, tentang dunia. Nah, jadi kalau diartikan sebagai yang dimengerti zaman sekarang, jadi kayaknya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk menjajah bumi ini. Nah, untuk menjajah bumi ini, untuk menguasai. Tapi sebenarnya ketika Al-Quran diturunkan, kan ini masuk bahasa Arab klasik. Nah, waktu itu artinya kan membangun. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tuh memerintahkan kita untuk membangun di bumi ini. Nah, bukan untuk beda kan, Aska? Ya, beda. Beda banget. Kalau menguasai kita bakalan menyakiti orang, membuat orang susah, ya kan? Tapi kalau membangun, kita bahkan bisa memberikan manfaat kepada orang, bisa menjadikan bumi lebih baik. Nah, makanya kita harus tahu benar kenapa ada dibedakan bahasa Arab zaman sekarang dan bahasa Arab zaman dahulu. Karena bisa beda arti. Makanya kadang orang yang mau nyalahin Al-Qur'an gitu. Tuh lihat tuh di Al-Qur'an Allah nyuruh menjajah. Agama Islam ini agama yang jahat, disuruh orang-orang disuruh umatnya disuruh menjajah. Iya kan? Menjajah. Enggak, karena mereka salah mengartikannya. Ini diturunkannya kapan? Kenapa diartikannya sesuai di zaman yang kapan? Nah, jadi kita harus mengerti perbedaannya. Meskipun katanya sama, artinya bisa berbeda. Nah, sekali lagi, yang akan kita pelajari itu yang zaman dahulu. Jadi, makanya meskipun kita belajar ini, belum tentu kita bisa bicara dengan orang Arab sekarang. Meskipun kita bisa bicara dalam bahasa Arab, mereka palingan nggak nyambung. Nggak nyambung karena artinya banyak yang beda. Gitu. Oke, tapi setidaknya ini sebagai dasar kita kalau besok mau belajar bahasa Amiyah, insya Allah jauh-jauh lebih mudah daripada langsung belajar Amiyah,
Karena dalam Al-Quran itu vokabularinya cuma 5% ya, Mbak Ferry ya. Cuman 5%. Jadi belajar dari yang sedikit daripada belajar langsung banyak. Yang banyak, Jadi malah gak nyambung. Iya, benar-benar membantu. Apalagi sekarang kalau di Jambi, kalau nggak salah, Hana, SMA mereka pelajaran bahasa Arabnya udah masuk kurikulum ya, kalau nggak salah itu. Hana rasa Dream Program bakalan membantu banget sih buat mereka. Oke. Udah ya, jadi sekali lagi, tahu ya, Zikru, gimana? Insya Allah paham. Oke, alhamdulillah. Oke, Aska oke ya? Oke. Alhamdulillah. Jadi kita pelajari lisanul Arab. Lisanul Arab. Ada 3 macam kata. Ism, satu lagi fi'il, harf. Tiga macam kata. Coba, apa aja, Aska? Harf. Ya, ism. Coba. Ism. Hitam. Fi'il. Fi'il. Ya, fi'il. Fi'il. Betul, harf. Harf. Iya, ism, fi'il, harf. Zikru, coba disebutkan. Isim, fi'il, harf. Iya, ism, fi'il, harf. Ism itu yang berhubungan dengan kata benda. Bukan Saya kata sudah benda aja. coba. Gimana? Coba kita lihat di sini apa katanya. Ism. Nah, 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Oke, kita lihat yang di sini aja lebih simpel. Nanti Hana sebutin dulu, nanti satu-satu ulangin ya. Ism, pakai jari dihitung ya. Nama orang, tempat, benda, ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Jadi ada 7. Ism, nama orang, nama tempat, nama benda, ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Ada 7. Coba Zikru disebutkan. Nama orang, nama tempat, nama benda, ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Oke. Aska? Nama orang, tempat, benda, ide, kata, sifat, kata, keterangan adil. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Bukan adil. Sekali lagi. Nama orang, tempat, benda, ide, kata, sifat, kata, keterangan, dan lain. Iya, dan lain-lain. Jadi ada 7 ya, Isem. Ada 7. Yang kedua fi'il, yaitu kata yang berhubungan dengan waktu. Masa lalu, saat ini, yang akan datang. Fi'il, kata yang berhubungan dengan waktu. Oke. Dan yang ketiga, harf,
kata yang tidak ada artinya kecuali bila diikuti oleh kata lain. Sekarang fiil, kata yang berhubungan dengan waktu. Kata yang berhubungan dengan waktu, masa lalu, saat ini, masa yang akan datang. Iya, ininya gak usah dibaca, nanti kepanjangan. Kita kan mau dihafal ya. Jadi sampai sini aja. Fiil, kata yang berhubungan dengan waktu. Coba. Ayo Kak. Kata dengan waktu, masa Itu aja. Sampai Apa sini yang aja sayang. Iya, sampai sini aja ya. Nanti kita mau hafalin. Yang ketiga, kata yang berhubungan dengan waktu. Oke. Yang ketiga, harf. Kata yang tidak memiliki arti ya, harusnya ini supaya lurus aja. Ya, Hana tulis aja deh di sini. Isem, coba kata nama orang, kata nama orang, nama tempat, nama benda, benda, ide, nama, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. dan lain-lain. Iya. Dan fiil, kata yang Kata berhubungan yang berhubungan dengan harf, dengan waktu. Ya, nanti kita jelaskan ya. Dan harf, kata yang tidak memiliki arti kecuali bila diikuti kata lainnya. Kata lain. Nah, ini agak susah nih. Gak apa-apa. Kata yang tidak memiliki arti kecuali bila diikuti kata lain. Nah, kita mulai dari harf deh, yang paling susah artinya. Sekarang Ibu bilang di. Kalau Hana bilang di, apa artinya? Tidak ada. Tidak ada artinya. Tapi saya bilang di mana? Di sini. Jadi ada kata keterangan tempat. Oh, di sini. Jadi di nggak ada artinya kalau sendiri. Kalau diikuti kata lain, baru dia ada artinya. Oh, di sini. Berada di sini. Jadi menjelaskan tempat. Sekarang ke apa? Ya kan? Ke sana. Ke sana. Ke sini. Ke sini. Jadi menerangkan tujuan. Tapi kalau cuman ke, tidak ada artinya. Ini namanya harf. Kata yang tidak memiliki arti kecuali bila diikuti kata lain. Ke. Oke. Di. Atau apa lagi ya contohnya? Dari. Dari bisa ya? Kita lihat deh di sini di buku tugas. Ada nggak yang harf di sini? Oh, dari termasuk juga. Meja, harf bukan? Bukan. Bukan.
Bukan, karena dia ada artinya kan. Meja. Isem. Jakarta. Ism. No, saya harf dulu. Harf bukan. 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 Melompat. Dia sedang melompat. Harf. Bukan. Oke. Dari Harf. harf. Ya, harus diikuti kata lain ya. Dari siapa? Dari dia, dari kamu. Nah, Dari mana? di. Harf. Sebuah Harf. harf. Sebuah apa? Ya. Coba Aska. Kalau pada harf bukan. Apa tuh? Harf. Harf. Pada apa, ya kan? Pada siapa? Itu. Murid-murid. Kue harf bukan? Bukan. Bukan. Nah, di sini kayaknya nggak ada lagi yang harf ya. Ada. Hah? Mana? Nya. Nya. Bukan ya, Mbak Ferry? Nah, itu half off ya. Off kan itu. Kayak kata kepemilikan. Iya, Her, jadi off. ya kan? Oke, bukan ya. Ini nanti jadi isem nanti kita belajar. Di ini mungkin di jadi harf juga. Oke. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Meskipun Besok sambung lagi ya. gimana? Besok sambung lagi ya. Iya, Aska masih semangat kan belajarnya? Masih, alhamdulillah. Besok dihafalin ya 3 macam kata. Isem ada 7, fiil dan kemudian harf. Nanti kita lanjutkan lagi penjelasannya dan juga latihannya. Nah, ini kalau bisa dikerjain di rumah, coba-coba dulu. Nanti kita lihat, kita bahas sama-sama. Ada yang apa namanya? Benar semua enggak gitu ya. Besok belajar lagi sedikit-sedikit aja. Yang penting kita benar-benar paham dan ingat. Jadi ada 3 jenis bahasa Arab. Bahasa Arab informal, bahasa Arab formal, fusha, dan bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik ini yang akan kita pelajari, yaitu bahasa Arab yang digunakan pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan setelah itu ada 3 macam kata dalam bahasa Arab. Isem, fiil, dan harf. Oke. Kemarin nggak sempat sampaikan salam ya. Ini udah less than 1 minute. Jadi, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.